Halo Brovers, di video kali ini merupakan lanjutan dari yang video sebelumnya terkait bocoran karakter yang hadir di film Avengers Doomsday. Nah, kali ini bocorannya itu tentang inti cerita dari film Avengers Doomsday. Sumbernya masih sama, yaitu My Time to Shine Hello. Namun kalau khusus video kemarin itu ada beberapa kombinasi dari Scooper lain. Kalau yang ini memang ya udah pure dari beliau gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Plot inti ceritanya gue urutin gitu ya, jadi ini pure bukan teori ya, ini bocoran gitu ya. Yang pertama, Dr. Doom tidak sepenuhnya jahat, jadi ini mirip konsep Thanos yang tidak sepenuhnya jahat. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Thanos itu sebenarnya ya tujuannya ingin mencegah kebangkitan dari para celestial gitu ya, dengan cara memusnahkan setengah populasi di alam semesta. Jadi banyak celestial yang tidak jadi lahir gitu ya di sebuah planet gara-gara jentikan jari Thanos gitu. Namun gara-gara Avengers ngejentikin lagi dan ya berjalan dengan semestinya lagi tuh plannya si Celestial ini gitu. Nah, itu tuh sebenarnya rencananya nggak diketahui oleh siapapun, cuma Thanos doang yang tahu, dan itu baru terungkap di film Eternals. Nah, begitu juga dengan Dr. Doom. Dr. Doom ini punya caranya sendiri untuk menyelamatkan dunia, walaupun caranya nanti akan dikasih sudut pandangnya tuh kejam gitu, mirip kayak Thanos gitu. Nah, dia ini punya rencana untuk menyelamatkan seluruh universe dengan caranya sendiri, apapun itu resikonya yang harus dikorbankan. Jadi ya mirip banget kayak Thanos gitu ya, dia filosofis banget gitu. Dan memang ya Dr. Doom ini kan seorang ilmuwan ya, dia Victor Von Doom yang merupakan salah satu ilmuwan paling pinter di Marvel Universe. Jadi ya memang dia sefilosofis itu, si idealis itu. Berikutnya, caranya dengan menyatukan seluruh universe menjadi satu tempat, yaitu Battle World. Jadi misalkan universe-nya ini ada banyak nih cabang tangkainya nih ya kan. Nah, pengen dibikin kayak Secret Timeline lagi sama si Dr. Doom ini coy. Kan universe sudah banyak nih tangkainya yang dipegang sama Loki. Nah, mungkin nanti dia akan ke tempat Loom atau berhadapan dengan Loki, dan di situ Loki kalah, dan akhirnya ya yang mengambil alih Loom-nya itu adalah si Dr. Doom, dan Dr. Doom menyatukan seluruh universe menjadi satu padu dan disebut sebagai Battle World, itulah intinya. Namun kesalahan utamanya itu tentu saja dengan caranya dia ya, yaitu dia itu kan kayak maksa gitu cuy, apapun caranya atau siapapun orangnya gitu ya untuk ikut aturannya gitu ya, dan itu berada di Battle World. Jadi dia itu pengen nyelamatin multiverse, tapi di satu sisi dia juga ingin menguasai multiverse gitu. Jadi karena universe ini terlalu banyak dan akhirnya dia pengen menyatukan jadi satu gitu ya. Nah, di satu universe tersebut yang terdiri dari berbagai macam universe jadi satu padu gitu kan ya, itu dikuasai oleh dia seorang gitu. Jadi benar-benar penguasanya dia doang. Dan ini sebenarnya mirip kayak kisahnya God Emperor Doom ya. Jadi kalau misalkan kalian baca komiknya, di situ ada kisah yang namanya God Emperor Doom. Itu memang mirip banget kisahnya kayak konsep Battle World yang nanti akan dijelaskan di Avengers Doomsday Secret Wars dan lain sebagainya seterusnya itu ya. Itu memang mirip banget kisahnya. Pokoknya si Dr. Doom ini ingin menyatukan seluruh universe. Cuman bedanya setahu gua nih ya, ini setahu gua, koreksi kalau gua salah. Kalau di versi komik Battle World itu tuh bukan menyatukan seluruh universe jadi satu, tapi ya Battle World itu sebenarnya cuma sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut nanti akan dijadikan sebagai medan perangnya Secret Wars. Jadi universe A ketemu universe B, ketemu universe C, ketemu universe E dan lain sebagainya. Misalkan ada 4 universe ngumpul di situ, dan di situ 4-4-nya perang gitu. Dan itu kayak diadu domba gitu, semacam diadu domba gitu sama Dr. Doom. Nah, di Battle World tersebut lah Dr. Doom berkuasa dan disebut sebagai God Emperor Doom gitulah. Nah, kalau di sini kayaknya beda ya cuy, bakal dibikin lebih filosofis lagi, nggak bakal dibikin serandom itu kayaknya ya. Kayaknya sayang banget kalau dibikin plot ceritanya serandom itu nggak sih? Nah, tapi di satu sisi sebenarnya di sini juga ada sisi emosionalnya. Beda sama Thanos yang memang tujuannya tuh sebenarnya nggak ada sisi emosionalnya gitu. Dia benar-benar filsafat dan idealis banget, pengen musnahin setengah populasi dunia gitu. Jadi kalau Dr. Doom itu dia ingin memastikan seluruh universe itu aman, tapi karena dia nggak bisa memantau satu-satu, ya dia satuin universe-nya itu dan memaksa penghuni-penghuni universe tersebut untuk pindah ke Battle World ini gitu loh. Dan mungkin ya kalau misalkan ada yang tidak mau mengikuti peraturannya ya bakal dibunuh gitu. Simpelnya seperti itu.
dia sendiri sebenarnya memang sifatnya memang begitu ya, nggak segan-segan untuk membantai atau membunuh siapapun yang menghalangi dia gitu cuy. Dari sini sebenarnya udah confirm ya kayaknya kalau ini bukan varian Tony Stark ya, ini bukan varian Tony Stark, bukan yang dibilang Arno Stark lah, mau dibilang ini kayak ala-ala dibikin Tony Stark V2 tapi jahat gitu, enggak, ini beneran Victor Von Doom cuy. Cuman memang ya gue nggak yakin kalau ini Victor Von Doom tapi versi Prime, karena kalau versi Prime kayaknya agak terlalu dini nggak sih, kayak maksud gue harusnya munculnya di Secret Wars aja gitu, yang mungkin akan diperankan oleh aktor lain. Itu keren banget sih kalau misalkan beneran kayak gitu jadinya. Tapi misalnya kalau ini ternyata memang Victor Von Doom yang Prime pun ya gue nggak masalah gitu ya, judulnya aja Avengers Doomsday gitu ya. Jadi ya menurut gue sudah sangat krusial sekali kalau misalkan tidak pakai Prime gitu. Mungkin seperti itu. Kalaupun nggak pakai Prime nggak apa-apa, tapi kalau pakai Prime ya harusnya jadi jauh lebih baik lagi gitu ya. RDJ harus sangat-sangat menggendong satu film itu ya, karena ya sekarang lagi hancur sekali ya Marvel gitu ya, gara-gara plot cerita dari masing-masing filmnya itu ataupun seriesnya itu benar-benar terlalu masing-masing dan susah untuk menyatukan mereka lagi gitu ya dalam satu garis cerita yang utama gitu ya. Itu agak susah gitu, dan semoga saja dengan adanya Avengers Doomsday ini bisa menyatukan lagi dan menjadi persiapan besar untuk Secret Wars nantinya. Berikutnya ini udah bukan bocoran lagi ya, ini lebih ke teori, oke? Jadi bocoran yang tadi gue sebutkan itu berasal dari Twitter tuh, itu legit ya. Nah sedangkan kalau yang ini cuma teori. Yang pertama, Dr. Doom yang di Avengers Doomsday katanya memang bukan versi Prime. Katanya sih nanti versi Prime-nya bakal disembunyiin terus sampai nanti di Secret Wars gitu. Yang dimana versi Prime ini nanti Dr. Doom-nya bakal diperanin bukan sama RDJ, tapi sama aktor lain. Nah, ini jadi tuh kalau misalkan kalian perhatikan sebenarnya itu udah di-clue. Katanya sih udah di-clue gara-gara ketika presentation SDCC kemarin gitu ya, kalau lu perhatikan itu Dr. Doom-nya tuh ada banyak cuy. Jadi Dr. Doom tuh kayak ada puluhan gitu kan kalau kalian perhatiin gitu ya. Terus tiba-tiba muncul yang di tengah, which is itu RDJ gitu ya. Yang siapa tahu justru yang muncul di tengah itulah yang pionnya. Siapa tahu seperti itu dan bukan versi Prime. Karena Dr. Doom itu dia punya ciri khas atau sifat gitu ya, psikis, dimana dia itu nggak suka turun langsung gitu coy. Jadi kayak gimana ya jelasinnya, dia tuh nggak suka turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dia akan selalu menggunakan pion gitu, dan ya mirip banget kayak Tony Stark gitu ya. Dia selalu punya rencana ABCD gitu ya, rencananya banyak gitu. Kalau Tony Stark kan cadangannya tuh banyak gitu. Nah begitu juga dengan si Dr. Doom ini, yang dimana Dr. Doom ini di komik memang dia nggak suka banget kalau dia itu yang harus turun tangan langsung. Dia tuh pasti merintahin siapa kayak, memperalat siapa kayak, sampai akhirnya orang yang diperalat itu kalah, akhirnya dia cari lagi terus kayak gitu terus. Di Secret Wars yang sebelumnya kalau nggak salah di tahun berapa tuh, 80 apa 60 apa 70 ya, lupa gue. Itu versi Secret Wars yang zaman dulu itu aja dia memperalat Beyonder cuy. Jadi Beyonder itu kayak kayak dihasut atau kayak semacam dibujuk gitulah, yang dimana akhirnya Beyonder ini mengumpulkan seluruh superhero maupun super villain di Marvel Universe dari Universe 1 sampai Universe yang terakhir gitu ya. Itu dikumpulin menjadi satu di Battle World dan itu disuruh berantem cuy. Tapi at the end-nya ternyata Beyonder ini cuman dimanfaatin sama Dr. Doom, dan akhirnya Beyonder diserap kekuatannya sama si Dr. Doom ini. Nah ini menjadi menjadi tanda tanya gitu ya, jangan-jangan memang Dr. Doom yang RDJ ini cuman jadi pion gitu, cuman sosok yang digerakkan oleh Dr. Doom yang Prime-nya gitu, yang mungkin masih misterius gitu aktornya siapa gitu. Menurut gue sih kayak gitu, karena ya ini sudah di-clue sekali di SDCC kemarin. Dan kenapa RDJ ya, karena RDJ come on man, RDJ adalah salah satu aktor dengan traffic dan juga dengan branding terbesar sepanjang sejarah gitu menurut gua ya. Karena gila, kalau mungkin RDJ nggak buka topeng di situ kayaknya nggak akan seviral itu nggak sih. Dan ya ternyata works gitu ya untuk mengembalikan hype ya.
mereka terpaksa melakukan itu. Nah banyak juga yang bilang bahwa sebenarnya nanti Dr. Doom-nya RDJ ini ujung-ujungnya jadi baik gitu ya, kayak The Worst Wolverine yang awalnya brengsek banget gitu ya, ujung-ujungnya jadi sosok hero. Nah memang kalau misalkan di komik ada kisah di mana Dr. Doom beneran Victor Von Doom gitu ya, di suatu universe di mana Victor Von Doom itu akhirnya menjadi baik dan berusaha untuk menebus dosanya, dan itu caranya dengan dia menjadi Iron Man dan disebut sebagai Infamous Iron Man. Tapi gue nggak yakin kalau misalkan sampai sebegitunya ya, cuman mungkin kayaknya gue yakinnya lebih ke arah Dr. Doom versi RDJ ini bukan versi Prime, dan versi Prime-nya masih ada di belakang sana mengkontrol si RDJ ini gitu. Mungkin seperti itu. Jadi yang pure evil-nya itu yang dibalik ini gitu ya. Kita nggak tahu siapa aktornya. Mungkin seperti itu. Kira-kira itu tadi adalah teori dan juga bocoran terkait dengan plot cerita atau inti cerita dari Avengers 5. Kalau untuk Secret Wars nggak ada bocoran sama sekali, bener-bener rahasia banget. Belum ada bocoran sedikit pun. Jadi cuman Avengers 5 doang ini yang baru bocor. Ini pun bocornya baru inti cerita, baru sekilasnya doang gitu ya, baru sneak peeknya doang. Kita nggak tahu segimana besarnya, durasinya berapa, segala macam, syuting pun belum gitu ya mereka. Baru plot ceritanya doang yang jadi. Semoga aja disegerakan ya, karena bentar lagi memang sudah deadline syutingnya Avengers 5 cuy. Buat kalian yang nggak tahu, kemarin Tom Holland aja udah dipanggil sama Amy Pascal ke kantornya cuy, seriusan. Itu ada fotonya, nanti gue kasih lihat. Jadi Tom Holland ini udah ditugaskan gitu ya sama si Sony untuk mungkin ya lu ke Avengers 5 dulu, habis itu baru kita syuting Spider-Man 4 gitu. Kira-kira ya segitu dulu. Gue Klepon Expam, itu dulu dari Renal. Come see you next time. Jangan lupa yang mau join grup WA silahkan join aja, itu udah gue posting linknya di kolom komunitas ataupun di kolom komentar nanti yang gue pin. Yang mau join grup Rovers gitu ya di WA, cuman bukan Telegram, itu silahkan langsung klik link yang gue sematkan, entah itu di komentar yang gue pin ataupun di deskripsi ataupun di komunitas. Silahkan join. Terima kasih.